Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, Anda pernah dengar nggak sih cerita tentang sebuah bisnis yang produknya itu laku keras, penjualannya meroket tajam, tapi pas akhir tahun malah bangkrut? Kok bisa gitu ya? Jawabannya tuh seringkali ngumpet di tempat yang nggak kita duga, yaitu di bayang-bayang laporan keuangan. Jadi hari ini kita bakal main detektif-detektifan nih. Kita akan membedah salah satu bahaya paling mematikan buat bisnis. Salah ngasih harga produk gara-gara biaya overhead yang tersembunyi dan nggak teralokasi dengan benar. Siap? Yuk kita mulai. Coba bayangin ini sebentar. Kalau saya minta Anda bikin satu meja kayu, Anda pasti dengan gampang bisa ngitung berapa harga kayunya, terus berapa upah tukang yang bikin meja itu kan? Jelas banget kelihatan. Tapi gimana caranya Anda masukin biaya tagihan listrik pabrik tempat meja itu dibuat? Atau gimana dengan gaji satpam yang jaga pabriknya malam-malam? Nah, pertanyaan besarnya, gimana coba caranya Anda nentuin harga sebuah produk kalau separuh dari biaya produksi Anda itu nyaris nggak kelihatan dan nggak bisa langsung ditempel ke satu meja itu doang? Ini dia misteri finansial utama yang bakal kita pecahkan hari ini. Oke, biar gampang, ini peta jalan investigasi kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas biaya tersembunyi, terus lanjut ke dasar absorption costing, tahap 1 soal membebankan biaya, tahap 2 soal menghitung tarif, gimana cara membebankan biaya itu ke produk, dan ditutup dengan perbandingan metode marginal lawan ABC. Langsung aja yuk kita bahas. Bagian pertama, mengungkap biaya bisnis tersembunyi. Dalam dunia akuntansi manajemen, yang ngomong-ngomong mirip banget sama kerjaan detektif forensik, kita tuh punya dua kelompok besar biaya. Di satu sisi, ada yang namanya biaya langsung. Ini ibaratnya penjahat ceroboh yang ninggalin sidik jari di mana-mana. Gampang banget dilacak. Contohnya bahan baku, pekerjaan ngerakit, atau biaya sewa alat berat khusus buat satu proyek. Jelas banget kan? Tapi di sisi lain, nah ini dia nih masalahnya. Kita punya biaya tidak langsung, atau bahasa kerennya overhead. Ini tuh sumber daya yang dipakai rame-rame. Kayak uang sewa gedung, gaji supervisor, tagihan listrik pabrik, sampai penyusutan nilai mesin. Biaya-biaya ini tuh nggak ninggalin jejak yang jelas di satu produk tertentu. Jadi kita butuh usaha ekstra buat melacaknya, biar mereka nggak diam-diam makan keuntungan kita. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ngelihat gimana semua biaya tadi itu ditumpuk berlapis-lapis sampai ngebentuk harga akhir. Lapis pertama itu namanya prime cost atau biaya utama. Ini murni cuma bahan dan tenaga kerja langsung. Tapi, produknya belum selesai di situ. Kita harus tambahin overhead produksi buat dapat yang namanya biaya produksi. Dan pada akhirnya, kita tambahin lagi tuh overhead pemasaran dan administrasi, baru deh ketemu total biayanya. Kalau Anda sampai kecolongan atau kehilangan jejak pas ngitung overhead ini, wah, total biaya Anda bakal salah total dan ujung-ujungnya harga jual produk Anda jadi berantakan. Lanjut ke bagian kedua, dasar-dasar absorption costing. Ini adalah solusi pamungkas para detektif kita. Secara resmi, penyerapan biaya atau cost absorption ini adalah proses membebankan biaya, overhead, ke produk, pekerjaan, atau proses. Pas kita nggak punya ukuran langsung yang bisa dipakai. Gampangnya gini deh, karena kita nggak mungkin nempelin tagihan listrik PLN langsung ke kaki meja, kita butuh sebuah sistem yang masuk akal buat mengalokasikan, membagi porsinya secara adil, dan akhirnya menyerapkan biaya itu ke dalam produk akhir kita. Nah, proses ini nggak bisa asal tebak ya. Ada 4 langkah logis yang kita sebut proses penyerapan 2 tahap. Kita pelan-pelan sedikit di sini, karena ini ibarat kotak peralatannya detektif. Pertama, kita kumpulin semua overhead dan bagi-bagi ke berbagai departemen, baik itu departemen produksi maupun departemen layanan. Terus yang kedua, kita oper biayanya dari departemen layanan ke departemen produksi. Ketiga, kita hitung tarif spesifik buat masing-masing departemen produksi itu. Dan yang terakhir, keempat, barulah kita bebankan biayanya ke produk akhir, ya tergantung seberapa banyak sih produk itu pakai fasilitas departemennya. Masuk ke bagian ketiga, tahap 1, yaitu membebankan biaya. Ibaratnya, kita lagi membagi-bagi tagihan pengeluaran nih. Coba bayangkan tahap ini tuh kayak kita lagi ngumpulin semua tersangka pengeluaran kita, terus kita masukin ke sel tahanan departemen yang beda-beda. Di tahap awal ini, kita harus mikir pakai logika. Cari dasar yang paling masuk akal buat bagi-bagi pengeluaran barang ini. Misalnya, gimana coba cara paling adil buat ngebagi tagihan sewa pabrik? Ya, pakai luas lantai dong. Kalau departemen pengepakan makan tempat 15% dari total luas bangunan, ya mereka harus tanggung 15% dari biaya sewanya. Terus kalau listrik, ya pakai persentase daya yang digunakan. Kalau penyusutan mesin, tentu aja pakai proporsi nilai buku mesin di tiap departemen. Intinya ini semua tuh tentang mencari perwakilan atau proksi yang paling masuk akal. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan sangat cemerlang langkah kita selanjutnya.
Di pabrik Anda, faktanya nggak semua departemen itu langsung nyentuh produk kan? Ada yang namanya pusat layanan, kayak departemen maintenance mesin, atau bahkan kafetaria karyawan. Nah, karena meja kayu kita nggak dirakit di kafetaria, biaya kafetaria ini nggak bisa langsung ditagih ke si meja. Jadi secara matematis, biaya dari departemen layanan ini harus kita lempar atau kita dorong dulu ke departemen produksi. Nanti dari departemen produksi, barulah biayanya diterusin ke produk akhir. Tentu aja, di dunia nyata urusannya bisa sedikit lebih ribet dari itu. Kadang, departemen layanan itu saling ngebantu departemen layanan yang lain. Bingung kan? Misalnya gini, orang maintenance kan makannya di kafeteria, tapi mesin di kafeteria itu dirawatnya sama orang maintenance juga. Nah loh, untuk mecahin teka-teki matematika antar departemen yang tumpang tindih kayak gini, akuntan tuh biasanya pakai beberapa metode. Ada direct method, step down method, atau kalau mau yang paling presisi, ada reciprocal method yang pakai persamaan aljabar buat nyelesainnya. Kita masuk ke bagian keempat, tahap 2, yaitu menghitung tarif. Waktunya nentuin gerbang tol. Oke, sekarang bayangin tahap ini kayak kita lagi masang gerbang tol di setiap departemen. Jadi setiap produk yang lewat situ wajib bayar. Nah, buat nentuin harga tolnya, kita butuh dasar penyerapan. Ada beberapa cara sih, bisa pakai tarif per jam mesin, per jam tenaga kerja, atau persentase dari biaya bahan baku. Pada umumnya, sistem akuntansi tradisional itu paling sering pakai jam mesin atau jam tenaga kerja langsung, tergantung mana aktivitas yang paling dominan di departemen tersebut. Nah, yang benar-benar menarik buat diperhatiin di sini adalah gimana profil sebuah departemen itu nentuin tarifnya. Coba lihat, Departemen X, mereka kerjanya sangat bergantung sama mesin, atau istilahnya padat mesin. Jadi total biaya overhead mereka dibagi sama total perkiraan jam mesin. Hasilnya, tarif sekitar 2,2 pound sterling untuk setiap jam mesin nyala. Sebaliknya, lihat Departemen Perakitan. Mereka ini padat karya, banyakan pakai tenaga manusia. Jadi biayanya dibagi berdasarkan jam tenaga kerja. Hasilnya beda jauh kan? Cuma 0,43 pound sterling per jam. Jadi, dua departemen yang beda, ngomong pakai dua bahasa biaya yang sama sekali berbeda. Masuk ke bagian kelima, membebankan biaya ke produk. Waktunya kita tutup berkas investigasi ini. Ini dia grand finale dari operasi detektif kita hari ini. Mari kita ikutin perjalanan satu pekerjaan spesifik, sebut aja pekerjaan 567. Pekerjaan ini makan biaya bahan dan tenaga kerja langsung sebesar 200 pound sterling. Udah beres? Tentu belum. Pekerjaan ini ternyata sempat mampir ngabisin 10 jam di Departemen X. Jadi, kita kalikan 10 jam itu dengan tarif mesin Departemen X tadi dan dapatlah tambahan overhead 22,28 pound sterling. Dia juga lewat Departemen Y, perakitan, dan pengepakan. Jadi, kita wajib ngitung uang tol di setiap gerbang tadi dengan sangat presisi. Begitu kita gabungin semua biaya langsung dan rentetan bayar tol overhead tadi, baru deh kita dapat biaya aslinya, 267,41 pound sterling. Wah, lumayan beda dari 200 ya. Saya pengen Anda dengerin baik-baik bagian ini. Ada peringatan besar di sini. Kalau sampai Anda salah pilih basis perhitungannya, misalnya nih, Anda pakai tarif tenaga kerja manusia di departemen yang padahal isinya robot semua. Wah, perhitungannya bakal meleset parah. Akibatnya apa? Biaya produk Anda jadi super nggak akurat. Anda bisa-bisa ngasih harga ke pelanggan yang terlalu murah buat produk yang padahal bikinnya susah setengah mati. Artinya, Anda lagi jualan produk paling laris, tapi malah nombok atau rugi besar di setiap barang yang kejual. Bahaya banget kan? Bagian keenam, sekaligus yang terakhir, metode marginal lawan ABC. Ini dia alat-alat detektif modern kita. Jadi gini, metode absorption costing atau biaya penuh yang dari tadi kita bahas, itu memang standar banget. Malah sering diwajibkan buat laporan keuangan resmi. Tapi, para detektif bisnis zaman sekarang juga punya alat alternatif buat skenario-skenario tertentu. Yang pertama, ada marginal costing. Bedanya sama absorption costing, metode marginal ini cuma melacak biaya variabelnya aja ke dalam nilai stok. Biaya tetap kayak sewa gedung ya dianggap pengeluaran periode itu aja, nggak ditempelin ke produk. Terus apa untungnya? Metode ini tuh luar biasa berguna buat ngambil keputusan taktis jangka pendek di internal perusahaan. Pikirin aja logikanya. Kalau Anda bikin satu kursi tambahan hari ini, emangnya ibu kos yang nyewain gedung pabrik bakal naikin harga sewanya bulan ini? Nggak kan? Makanya fokus ke biaya variabel ngebantu banget buat bikin keputusan cepat. Alternatif yang kedua adalah activity-based costing, atau sering disingkat ABC. Kalau sistem penyerapan konvensional tadi kan pakai pembagian yang lumayan pukul rata, kayak pakai jam kerja. Nah, sistem ABC ini kerjanya jauh lebih tajam. Sistem ini nyari pemicu biaya, atau cost drivers, yang paling spesifik dari tiap aktivitas.
Metode ini mulai ngetren banget sejak tahun 80-an berkat bantuan komputer. Daripada main pukul rata ke semua produk, ABC menelusuri hubungan sebab akibat dengan sangat presisi. Ini ngebantu banget para manajer biar nggak bikin keputusan konyol. Kayak misalnya nyetop produksi sebuah barang yang sebenarnya untung gede, cuma gara-gara sistem akuntansi jadul salah ngasih beban overhead yang kegedean ke produk itu. Pada akhirnya, semua ilmu ini adalah tentang gimana kita bisa melihat kebenaran finansial yang sesungguhnya dari bisnis kita. Sebelum kita selesai, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau saat ini Anda belum mengelacak biaya tidak langsung Anda dengan presisi, coba deh renungkan. Produk mana sih yang sebenarnya lagi buntung alias merugi, yang tanpa Anda sadari terus-terusan disubsidi pakai keuntungan dari departemen lain di bisnis Anda? Memecahkan misteri overhead ini tuh bukan sekedar formalitas anak akuntansi loh, ini tuh kunci buat bertahan hidup di dunia bisnis. Terima kasih banyak ya sudah menyimak bedah materi kita hari ini, dan sampai jumpa di investigasi kita selanjutnya.